Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis di majlis yang mulia ini di Masjid An-Nur. Ini dalam rangka untuk mengkaji ilmu yang disampaikan oleh para ulama, yakni membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini adalah merupakan kitab yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang bahwasanya maulal qaumi min anfusihim, budak itu termasuk bagian dari keluarga. Dan ini telah kita jelaskan hadis yang berkaitan dengan itu. Kemudian di kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-41, yaitu babun man 'ala jariyataini aw wahidatan. Bab pembahasan tentang orang yang 'ala, kafala, menanggung, menghidupi, merawat dan menafkahi dua anak perempuan atau satu anak perempuan. Telah kita jelaskan di kesempatan sebelumnya bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak suka dengan anak perempuan. Ya, ini telah kita sampaikan bagaimana dahulu dalam hadis ada seorang sahabat namanya Qais bin Asim. Ya, Qais bin Asim ini ketika di masa jahiliyah, ya, dia telah membunuh atau mengubur hidup-hidup 12 putrinya. Ya, mengubur hidup-hidup 12 putrinya. Ini telah kita jelaskan. Kemudian dia menyesal ketika dia sudah masuk Islam akan perbuatan dia di masa jahiliyah dahulu. Dia bertobat dengan perbuatan tersebut. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada dia untuk memerdekakan budak sebanyak putri yang telah dia bunuh. Ya. Dan juga dalam riwayat itu juga dijelaskan bahwasanya dia juga diperintahkan untuk mensedekahkan onta, ya, sebanyak jumlah putri yang telah dia bunuh, dia kubur hidup-hidup. Jadi disuruh milih dia itu, pilih cara yang pertama atau yang kedua gitu ya. Tapi dia lakukan dua-duanya ya sama dia. Nah, dalam hadis yang ke-76 ini jemaah sekalian, atau adapun Islam tidak mengajarkan seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Islam menganggap bahwasanya anak laki-laki dan perempuan itu dua-duanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga mereka. Harus kita rawat mereka dengan baik, harus kita didik mereka, kita besarkan dan seterusnya. Jadi tidak seperti orang-orang jahiliyah yang mereka tidak suka dengan anak perempuan. Jadi Islam menganggap bahwasanya dua-duanya ini adalah amanah, tanggung jawab, ya, yang kelak pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban baik ketika merawat anak laki-laki atau perempuan. Pada hadis yang ke
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Yazid qala haddatsana Harmalah ibnu Imran Abu Hafs At-Tujaibi an Abi Usyanata Al-Ma'afiri an Uqbah ibni Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu salasu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Yazid. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Harmalah bin Imran Abu Hafs At-Tujaibi dari Abi Usyanah Al-Ma'afiri dari Uqbah bin Amir. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki 3 putri dan dia sabar terhadap mereka serta memberikan pakaian kepada mereka dari jerih payahnya. Jidah itu ada kalanya diartikan ya jerih payah atau diartikan rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka. Maka kunna lahu hijaban minan nar, maka dia akan memperoleh penghalang dari api neraka. Jadi di sini jemaah sekalian terdapat keutamaan bagi orang yang merawat 3 putri. Dan hadis ini juga tidak menutup kemungkinan masuk di dalamnya 2 putri atau 1 putri. Kalau dalam hadis ini disebutkan itu 3. Kalau ada yang tanya misalnya bagaimana kalau merawat 1 putri atau 2 putri, maka jawabannya adalah termasuk juga dalam hadis ini. 3 di sini adalah untuk lil mithal namanya, untuk contoh. Contohnya 3, tapi bukan berarti 1 atau 2 nggak masuk di sini. Dan ini sama seperti dalam hadis itu, misalnya ada seorang atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang sabar ketika ditinggal mati oleh 3 orang anaknya. Rasulullah jelaskan tentang keutamaan bagi orang yang mampu bersabar ketika 3 anaknya meninggal. Sabar dia, 3 anaknya itu meninggal semuanya, sabar dia. Kemudian ketika Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan mereka, orang-orang bertanya, wa idza kanu itsnaini ya Rasulullah, kalau seandainya yang mati itu cuma 2 anak gimana? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fadzaka, sama kata Rasulullah. Yang tadi dijelaskan itu 3 orang punya keutamaan. Kemudian bagaimana kalau 2? Kata Rasulullah sama, fadzaka, sama kayak gitu juga. Qalu wa in kana wahidan, kemudian orang-orang juga bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya 1 anak saja yang meninggal? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fadzaka, artinya sama. Ya, 1 orang anak pun kalau seandainya dia meninggal, kemudian orang ini bersabar, maka dia punya keutamaan yang sama. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau disebutkan 3 misalnya, keutamaan merawat anak, keutamaan sabar ketika ditinggal mati 3 anak, maka tidak menutup bukan berarti kalau 2, 1 tidak masuk. Artinya sama dalam masalah keutamaan. Disebutkan 3 itu hanya untuk contoh saja. Ya. Nah, dalam hadis itu dikatakan kalau seandainya orang punya 3 orang anak putri perempuan, kemudian dia sabar dan juga dia memberikan pakaian dari jerih payah dia usaha untuk memberikan pakaian untuk putri-putrinya, dan dia ketika memperoleh rizki dari Allah, dia nafkahkan untuk putri-putrinya tadi. Dan ini karena tidak lain adalah karena kasih sayang dia kepada putri-putrinya tadi, dia sabar. Maka kata Nabi SAW, mereka ini akan mendapatkan tabir nanti dari neraka. Artinya apa? Dia ini mendapatkan penghalang dari siksa api neraka. Nah, jadi ini seperti kita sebutkan Mas kalian ya. Yang hadis-hadis berikutnya di sini yang disebutkan itu adalah keutamaan merawat anak perempuan dalam hadis-hadis itu. Kalau
Anak laki-laki disebutkan tentang ketika apa itu? Mati ya, kalau nggak salah itu ya. Kalau seandainya 3 orang anak laki-laki kemudian habis itu mati, sabar dia. Gitu. Maka dia punya keutamaan. Nah, kalau di sini yaitu adalah punya 3 anak perempuan dirawat sama dia. Sabar dia juga. Maka di sini katakan dia akan memperoleh penghalang dari siksa api neraka. Ada hadis jemaah sekalian. Hadis yang lain yaitu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu salasu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna." Atau ini sama seperti disebutkan. Dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu salasu banatin aw salasu akhawatin fattaqallaha wa aqama alaihinna kana ma'i fil jannati hakadha wa awma'a bisababati wal wusta." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki 3 putri atau 3 saudari. Ingat ini, punya 3 putri atau 3 saudari. Dan dia menunaikan hak mereka. Bagaimana menunaikan hak mereka itu? Ya seperti kita sebutkan tadi, misalnya mendidik, memberikan pakaian, memberi mereka nafkah dan seterusnya, sabar terhadap mereka. Maka kata Rasulullah, kana ma'i fil jannati hakadha, dia nanti di surga sama saya kayak gini. Maksudnya apa ya Mas kalian? Dekat sekali dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terdapat motivasi-motivasi untuk sabar dalam merawat anak perempuan. Karena biasanya anak perempuan secara umum tidak pati disuka. Pada umumnya orang itu lebih suka anak laki-laki. Kalau misalnya dia istrinya sudah mengandung, biasanya pikirannya apa? Pengen punya anak laki-laki biasanya. Sudah memang begitu pada umumnya itu. Jarang sekali orang itu tiba-tiba mengharapkan anak perempuan. Yang dia harap biasanya adalah anak laki-laki pada umumnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi agar supaya sabar ketika mendapatkan anak perempuan atau merawat anak perempuan itu. Sabar. Dan dalam suatu hadis, Mas kalian, ada seorang wanita. Ada seorang wanita. Ini hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang wanita, dia membawa 2 anak perempuan. Putri-putrinya itu dibawa sama dia. Datanglah seorang wanita ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita ini? Ternyata dia minta sesuatu kepada Aisyah. Karena dia pada saat itu nggak bisa makan. Jadi dia sendiri nggak bisa makan, anak-anaknya, putri-putrinya pun juga nggak bisa makan. Sehingga dia pada saat itu sudah nggak ada pilihan lain kecuali minta. Datanglah seorang wanita ini kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa 2 putrinya tadi. Minta sama Aisyah. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Pada saat itu Aisyah ternyata tidak punya apa-apa. Tidak punya sesuatu kecuali cuma sebutir kurma saja. Bayangkan jemaah sekalian ya, istrinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ngalami kayak gitu. Padahal Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpin seluruh manusia, ini tuh ya. Pemimpin, kalau sekarang anggapannya ya sebenarnya presidennya lebih dari itu ya, tapi gambarannya bayangkan kalau seandainya seorang presiden kemudian istrinya nggak punya makanan, dapurnya kosong. Bayangkan seorang presiden ya, dapurnya kosong. Ini ternyata jamaah sekalian bukan hanya seorang presiden, seorang nabi, pemimpin manusia seluruh dunia. Ternyata istrinya kosong dapurnya itu. Ya, keterbatasan.
Tapi ingatlah bahwasanya memang yang namanya dunia ini penjara bagi orang muslim, surga bagi orang kafir. Dunia ini ya, dunia sijnul muslim wa jannatul kafir. Jadi yang namanya dunia ini bagi orang muslim itu ya penjara, ujian sementara. Bagi orang kafir ibarat seperti surga. Tidak ada masalah, susah dulu di dunia, yang penting di akhirat selamat. Lihat di sini Nabi SAW istrinya Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi nggak punya apa-apa, kecuali cuma sebutir kurma saja. Itu yang dia miliki sudah pada saat itu. Kemudian ketika seorang wanita ini minta-minta, bukan minta-minta, ya mintalah gitu ya. Fa'aqtotha, maka Aisyah radhiyallahu anha memberikanlah sebutir kurma ini kepada seorang wanita tadi dengan membawa 2 putrinya. Dikasihkanlah sama dia. Kemudian apa yang dilakukan oleh seorang wanita ini? Faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha. Seorang wanita ini dia membagi kurmanya tadi dibelah 2, kemudian habis itu dia kasihkan untuk putri-putrinya tadi. Jadi dibelah 2, kasihkan putrinya 1. Jadi berarti apa? Masing-masing dapat separuh, dapat setengah. Walam ta'kul minha, dan seorang ini dia nggak makan dari kurma tadi, nggak makan apa-apa. Kemudian summa qamat fa kharajat, kemudian dia berdiri setelah ngasih makan anak-anaknya, kemudian dia pergi. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartu. Kata Aisyah, kemudian datanglah Rasulullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada saya, kemudian saya ceritakan kejadian tadi itu. Faqala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kunna lahu sitran minan nar, maka mereka ini kelak akan menjadi tameng dari siksa api neraka. Ini kejadian yang sangat luar biasa sekali. Dan para ulama banyak sekali ambil faedah dari hadis ini, jamaah sekalian. Di antaranya betapa kuatnya tawakalnya para sahabiyah dahulu. Bayangkan di sini seorang wanita tadi, dia nggak punya apa-apa, dia belum tahu makanan dia itu mana. Untuk bertahan hidup dengan makanan dia nggak tahu. Tapi apa yang terjadi oleh sahabiyah ini ketika dia mendapatkan sebutir kurma, dia tidak makan. Tapi yang dia pikirkan siapa? Anak-anaknya dulu. Dan itulah memang seorang ibu kayak gitu. Dari satu sisi tawakal dia kuat, dan dari sisi yang lain kasih sayang ibu kepada anak-anaknya itu sangat luar biasa. Kasih sayang ibu itu, dia rela lapar, yang penting anaknya kenyang. Dan seorang perempuan ini dia membagi kurma tadi satu dibagi 2. Para ulama jelaskan, kalau seandainya dia makan, anaknya tidak makan. Kalau seandainya dia kasihkan kepada salah satunya, maka satunya nggak makan. Maka akhirnya dia punya cara bagaimana supaya dua-duanya bisa bertahan hidup, bagi 2. Untuk setelahnya dia nggak mikir dulu nanti, yang penting sekarang. Dan para ulama jelaskan, orang supaya pikiran tenang itu pikirkan yang sekarang. Ketika orang itu lagi pusing, pikiran macam-macam, di antara obatnya kata para ulama yaitu adalah pikirkan yang sekarang. Dan ini termasuk obat hati, jemaah. Kan ada ya masa-masa kadang kita bingung gitu kan, mikir ini gimana, ini urusan macam-macam. Maka para ulama kasih resep. Caranya yang sekarang tuh urus, yang nanti belakangan serahkan sama Allah. Nanti kita urus itu. Serahkan sama Allah, yang sekarang pikirkan dulu. Gitu. Nah, dan juga tawakalnya Aisyah luar biasa sekali. Dia ketika mencari di dapur ya, di rumahnya nggak ada makanan sama sekali, yang ada cuma 1 butir kurma, ternyata dia berani kasihkan pada orang. Padahal dia sendiri belum tahu nanti makan apa.
Tapi buktinya ya Aisyah setelah kejadian ini mati apa hidupnya, Pak? Gak ada ceritanya mati kan di sini kan? Itulah rezeki Allah. Kadang kita diuji dengan seperti itu ya, dengan kesulitan yang sangat luar biasa. Tapi ternyata ingatlah bahwasanya Allah itu bersama kita gitu. Yang harus kita ingat terus itu Allah itu bersama kita. Allah nggak pernah lalai kalau kita ini lagi lapar, nggak pernah lalai gitu itu. Kita lagi punya ujian, ingat Allah nggak pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu nggak ngantuk dan juga nggak tidur. Antum susah seperti apa? Ingat bahwasanya Allah itu sama kita. Nggak pernah lalai sedikit pun. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berani beliau punya satu butir kurma, udahlah ada orang kasihkanlah dia. Nah, ini luar biasa sekali jemaah sekalian yang diajarkan oleh sahabiyah ya, oleh para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana juga mereka dalam bertahan ya, dalam bersabar. Karena kadang dalam sekian hari kadang dapurnya Rasulullah itu nggak pernah apa itu? Ya, nggak pernah berasap ya. Itu menunjukkan apa? Ya memang lahir pada saat itu, nggak pernah berasap ya. Itu sampai sekian waktu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tawakalnya mereka, dan begitulah istri yang solehah, sabar. Dan dalam hadis itu menunjukkan terdapat keutamaan merawat anak-anak perempuan dan sabar terhadap mereka. Kemudian hadis berikutnya jemaah sekalian, ini tidak jauh beda ya dengan sebelumnya, tapi kita baca saja. Pada hadis yang ke-77, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Al-Fadl Ibnu Dukain qala haddatsana Fitr an Syurahbil qala sami'tu Ibnu Abbasin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin tudriku ibnatani fayuhsinu suhbatahunna atau fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannata. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Al-Fadl bin Dukain, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Fitr dari Syurahbil, dia berkata saya mendengar Ibnu Abbas dari Nabi SAW, dia berkata tidak ada seorang muslim pun yang didapati atau dijumpai oleh dua putrinya kemudian dia memperbagus pergaulan dia dengan dia, melainkan keduanya itu akan memasukkan dia ke dalam surga. Kalau seandainya orang punya dua putri ya, kemudian habis itu dia apa? Memperbagus pergaulan dia dengan dia. Artinya apa? Ya hidup dengan baik dengan dia, sabar, merawat, mendidik dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, melainkan keduanya itu akan memasukkan orang ini ke dalam surga. Dan di dalam suatu riwayat dikatakan, man ala jariyataini hatta tudrika dakhaltu ana wa huwa fil jannati kahataini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupi dua anak perempuan sampai balik, maka aku dengan dia akan masuk ke dalam surga seperti ini. Rasulullah berisyarat dengan jari telunjuk dan juga jari tengah. Kalau apa? Sabar dalam merawat mereka ini ya sampai balik. Dan pada intinya jemaah sekalian di sini sabarnya itu jemaah. Kalau cuma ngerawat orang ngidupin ya semua orang bisa. Tapi kalau seandainya tidak sabar, ya apa gunanya? Percuma, nggak akan berpahala. Jadi yang kita bicarakan di sini tentang keutamaan yang luar biasa ini, itu maksudnya adalah bagi orang yang sabar merawat mereka ini, open sama mereka itu. Jadi bukan di situ ngerawat cuma sekedar kasih makan, bukan hanya itu saja.
tapi ada kesabaran di dalam hatinya. Karena biasanya kan anak perempuan itu luar biasa jemaah ya, dari sisi kelemahan mereka ya kan, dari sisi fisiknya lemah, kadang penakut kan itu namanya. Ini secara umum ya, anak perempuan tuh begitu, gak sama kayak anak laki-laki. Anak laki-laki gimana? Biasanya pemberani, dari sisi kekuatan, dari sisi pikiran biasanya itu lebih di atas. Sedangkan anak perempuan biasanya lemah, cengeng, suka nangis gitu kan, rewel ya, biasanya pada umumnya mereka punya kelemahan semacam itu, anak perempuan itu. Maka orang tua dituntut sabar ya, terhadap mereka ini. Maka kalau seandainya sabar ya, upaya surga ya. Kalau jamin ya, Nabi SAW jamin bahwasanya dia akan masuk dalam surga. Kemudian pada hadis yang ke-78, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Sa'id ibn Zaid qala haddatsani Ali ibn Zaid qala haddatsani Muhammad ibn al-Munkadir anna Jabir ibn Abdullah haddatsahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalasu banatin yuwihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannatu albattah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abu Nu'man, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sa'id bin Zaid, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Ali bin Zaid, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Muhammad bin Munkadir, bahwasanya Jabir bin Abdullah menceritakan kepada mereka, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki 3 putri, yuwihinna, dia melindungi putri-putri tersebut, wayakfihinna, mencukupi mereka, wayarhamuhunna, menyayangi mereka, wajabat lahul jannatu albattah, maka pasti dia itu akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Tapi ingat, punya putri dilindungi, kemudian dicukupi dan juga disayang. Ya, disayang mereka ini. Jadi ketika merawat itu bukan karena terpaksa. Merawatnya itu karena penuh dengan kasih sayang. Maka dia itu wajib untuk masuk surga orang ini. Dan para ulama jelaskan bahwasanya punya anak perempuan jemaah sekalian itu berkah jemaah ya. Kalau orang itu mau sabar. Ini kayaknya pernah kita sampaikan tentang masalah itu. Ya, bahwasanya para ulama jelaskan orang yang punya anak perempuan sabar terhadap mereka berkah. Ya, mendatangkan berkah dalam keluarganya itu. Kemudian bab berikutnya, kemudian afwan, tadi sebenarnya belum selesai nih hadisnya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang memiliki 3 putri, melindungi mereka, dia mencukupinya dan menyayanginya, maka wajib bagi dia surga selama-lamanya. Faqala rajulun min ba'dil qaum, kemudian ada seorang yang berkata, tadi kan disebutkan 3 putri ya. Orang ini nanya, wasintaini ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 putri? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasintaini, sama, 2 pun juga sama. Dan ini isyarat kalau saya punya 1 putri, sama juga, itu maksudnya. Baik, kemudian bab berikutnya teman sekalian, babun man ala salasa akhawatin. Kalau tadi itu punya 3 putri, kalau sekarang di sini punya 3 saudari. Bukan putri, tapi ini punya 3 saudari. Maka dikatakan di sini man ala salasa akhawatin. Bab pembahasan tentang siapa yang menghidupi, ya, babun man ala salasa akhawatin. Bab pembahasan tentang orang yang
menghidupi 3 saudari. Pada hadis yang ke-79, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah. Qala haddatsani Abdul Aziz ibnu Muhammad an Suhail ibni Abi Salih an Sa'id ibni Abdurrahman ibni Mukmil an Ayyuba ibni Bashirin al-Muawi an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannata. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abdul Aziz bin Muhammad dari Suhail bin Abi Saleh, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Mukmil, dari Ayyub bin Bashir al-Muawi, dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memiliki 3 orang putri atau 3 orang saudari, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, bersikap baik kepada mereka, illa adkhalal jannata atau illa dakhalal jannata, melainkan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Karena kadang jamaah sekalian, kita ini memang dituntut untuk merawat saudari-saudari kita. Ada kalanya kata para ulama, misal ayahnya meninggal, siapa yang rawat? Ya saudaranya. Kadang kondisinya seperti itu. Karena ayahnya meninggal, misalnya akhirnya yang merawat ya saudaranya. Ya. Dan seterusnya, misalnya karena orang tuanya entah pergi, misalnya entah kemana ya, sehingga yang merawat itu adalah saudaranya, putri-putri saudari-saudarinya tadi. Nah, ini misalnya ini. Maka disebutkan di sini bahwasanya kalau orang ini bisa terus berbuat baik kepada saudari-saudarinya tadi, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Dan ini terjadi kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Bukhari, ya mas kalian, dalam riwayat Bukhari pernah Jabir ini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, hal nakahta ya Jabir. Jadi Rasulullah tanya sama Jabir, kamu sudah nikah? Kata Rasulullah sama Jabir, hal nakahta ya Jabir, kamu sudah nikah ya? Kemudian qultu, kata Jabir, na'am, betul ya Rasulullah, saya sudah nikah. Kemudian qala madza abikran am sayyiban? Kata Rasulullah, kamu nikah dengan seorang gadis atau dengan seorang janda? Ditanya oleh Rasulullah, kamu sudah nikah dengan gadis atau janda? Kemudian qultu la bal sayyiban, tidak ya Rasulullah, saya nikah dengan seorang janda. Jadi tidak dengan seorang gadis. Ini Jabir ini. Tidak ya Rasulullah, saya ternyata nikah dengan seorang janda. Kemudian qala, kata Nabi SAW, fahala jariyatan tula'ibuka, kenapa kamu enggak nikah dengan gadis saja yang kamu bisa bermain-main dengan dia gitu. Karena biasanya kalau dengan gadis itu kan menyenangkan gitu kan, gambarannya begitu. Qultu, kemudian saya katakan, kata Jabir, ya Rasulullah, inna abi qutila yauma Uhud, sesungguhnya ayah saya ini telah terbunuh di medan perang Uhud. Di ketika perang Uhud ternyata ayahnya Jabir syahid, meninggal. Kemudian watarakatis aganatin, dan dia ternyata meninggalkan 9 putri. Berarti saudarinya Jabir berapa? Saudarinya, berarti Jabir itu saudarinya Jabir berarti berapa? 9. Karena tadi kan ayahnya punya putri 9, ayahnya meninggal, berarti yang ditinggalkan adalah 9 kan itu kan? Berarti Jabir punya saudari berapa? Ya 9, saudari dia semuanya kan itu memang. Yang rawat siapa? Jabir pada saat itu. Kemudian kata Jabir, kunna litis akhawatin,
Sehingga saya punya 9 saudari, fakarihtu an ajma'a ilaihinna jariyatan kharqa'a mithlahunna. Kemudian saya nggak ingin mengumpulkan lagi kepada mereka seorang wanita yang nggak ngerti apa-apa seperti mereka. Karena kan yang ngerawat Jabir jemaah. Kalau nikah lagi dengan seorang gadis, Jabir punya berapa perempuan yang harus dirawat? 10 jadinya. Sedangkan mereka semuanya nggak ngerti apa-apa kan itu. Ini putri saudari-saudarinya Jabir masih kecil-kecil. Nikah lagi sama orang gadis, nggak ngerti apa-apa, ngerawat anak nggak tahu. Apalagi nanti di situ suruh mungkin mandiin lah segala macam ya. Kalau gadis kayak gini ini biasanya nggak pengalaman, nggak ngerti apa-apa, biasanya begitu. Maka Jabir mengatakan apa? Saya nggak ingin ya Rasulullah nambah lagi. Udah ini 9 ini udah luar biasa. Tambah lagi yang perempuan yang nggak ngerti apa-apa ya 10 jadinya saya rawat gitu kan. Walakin akan tetapi kata Jabir, imro'atan tamsyutunna, saya menikah dengan seorang wanita yang nanti akan menyisir dan merapikan rambutnya. Wa taqumu alaihinna, dan mengurus mereka-mereka ini. Saudari-saudari saya tadi. Qala, kemudian kata Nabi SAW kepada Jabir, asobta, tepat kamu itu. Gitu. Jadi ini jamaah sekalian, Jabir ternyata di situ apa? Dia mengorbankan hasrat. Jelas? Pada umumnya orang itu nikah pengennya sama gadis sama janda? Sama gadis. Tapi Jabir udahlah. Itu memang keinginan manusia pada umumnya. Sama gadis itu menyenangkan. Tapi Jabir udah nggak ada masalah. Saya nikah dengan apa? Seorang janda saja. Yang penting saudari-saudari saya aman semuanya. Saya ngerawat mereka nggak repot. Itu. Sehingga jamaah sekalian, faedah dari hadis ini banyak sekali ya, yang disebutkan oleh para ulama. Kurang berapa menit lagi? Adzan. 5 menit ya. Baik, di antara faedah dari hadis ini ya, ini faedah jamaah ya, hadisnya Jabir. Kita ambil pelajaran di situ. Seorang hendaknya dia pada asalnya nikah dengan seorang gadis pada asalnya, dan itu adalah afdol kata para ulama. Makanya di situ kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tanya sama Jabir, kamu nikah dengan janda apa gadis? Kata Jabir apa? Janda ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, loh kenapa kok tidak dengan gadis? Ditanya oleh Rasulullah, sehingga ini menunjukkan kata para ulama pada asalnya nikah dengan gadis itu utama. Tetapi kalau seandainya ada maslahat yang lebih besar, maka tidak masalah bagi seseorang ini untuk menikah dengan seorang janda, dan bagi dia janda itu lebih utama. Dan ulama sebutkan ada suatu kaidah, ini sering saya sampaikan di sini. Kata para ulama, qad yakunul afdalu mafdulan lisababin. Terkadang sesuatu yang utama, yang afdal itu menjadi kurang utama karena suatu sebab atau alasan. Contoh misalnya, kalau tadi di sini pada asalnya gadis itu lebih utama untuk dinikahi, tapi karena ada maslahat yang lebih besar, maka janda justru malah lebih utama. Sama seperti misalnya seorang sholat isya di akhir waktu, mana lebih utama dengan di awal waktu? Akhir apa di awal? Di akhir waktu. Untuk sholat isya ya. Untuk sholat yang lain, yaitu adalah di awal waktu. Dalam suatu hadis dikatakan bahasanya Rasulullah ketika menjelaskan tentang sholat yang paling utama, kata Rasulullah apa? Fi awali waktiha. Sholat yang paling utama itu yaitu adalah di awal waktu. Ya, memang ada kalimat di situ redaksinya ala waktiha, tapi ada riwayat mengatakan fi awali waktiha. Tapi untuk sholat isya, ya mas kalian, ternyata yang lebih utama itu adalah di akhir. Semakin akhir semakin utama. Pernah
Tapi ternyata pernah ya, atau hadisnya begini, Nabi SAW pernah menunda sholat isya sampai hampir tengah malam. Pendapat yang rajih, sholat isya itu akhirnya adalah tengah malam. Sebagian mengatakan sampai masuk waktu subuh. Rasulullah sholat pada saat itu hampir tengah malam. Kemudian habis itu disebutkan dalam riwayat itu, roh dan nisa wasibyan, anak-anak ya sampai wanita, anak-anak pada tidur. Sahabat pun juga ada mereka itu yang ngangguk-ngangguk, yang ngantuk nunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang jadi imam kecuali siapa? Rasul pada saat itu. Yang dijadikan imam cuma Rasulullah. Sahabat gak ada yang berani imami pada saat itu. Nah, kemudian ketika orang-orang sudah pada berat, karena di situ hampir tengah malam, kemudian keluarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian habis itu ketika diceritakan pada Rasulullah bahwasanya tadi para wanita tidur, anak-anak juga tidur, kemudian habis itu sahabat juga berat, maka Rasulullah mengatakan, hadhihi lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Kata Rasulullah, sebenarnya waktu isya itu saat ini. Kalau seandainya saya tidak memberatkan umatku. Sehingga setelah itu Rasulullah mengerjakan sholat isya selalu di awal waktu. Pada asalnya yang lebih utama adalah di akhir waktu sholat isya ini khusus. Tetapi karena sebab yaitu memberatkan umat, maka isya itu bagi umat pada saat itu yang lebih utama adalah di awal waktu. Kecuali antum misalnya ya ketika punya komunitas yang di pondok misalnya ya, yang sholat ya itu aja misalnya 10 misalnya 20 yang memang mereka memilih di akhir waktu. Nah bagi mereka kalau mudah, bagi mereka maka yang paling utama adalah di akhir waktu sholat isya. Tapi kalau seandainya di masyarakat umum ono sing berat, ono sing punya pekerjaan, ono sing ngurus toko segala macam berat, kalau sana diakhirkan maka yang lebih utama adalah di awal. Paham ya? Jadi terkadang sesuatu yang afdol itu menjadi kurang afdol karena suatu sebab. Jabir di situ nikah dengan janda dan bagi Jabir itu utama. Sedangkan pada asalnya memang yang paling utama adalah nikah dengan seorang gadis, cuma karena maslahat Jabir perbuatannya tepat dan itu lebih utama bagi dia. Sama seperti seorang misalnya nikah ngelamar kemana-mana tidak dapat. Kalau cari yang gadis 30 gadis gak ada yang mau. Oh no, ternyata janda siap nikah sama dia. Maka pada saat itu kalau dia memang syahwatnya tinggi, khawatir terjerumus ke dalam zina misalnya, lebih utama pada saat itu bagi dia nikah dengan seorang janda, karena itu lebih menyelamatkan dia. Ya, dan seterusnya ya mas kalian. Dan di dalam hadis ini ada suatu faedah, yaitu adalah istri itu punya kewajiban melakukan tugas-tugas rumah. Ingat nih jamaah sekalian, bahwasanya istri itu punya kewajiban untuk melakukan tugas-tugas rumah. Istri itu wajib masak, wajib ngurus anak, ya, wajib mandiin anak, wajib itu istri itu. Ini tugasnya perempuan, tugasnya istri. Wajib apa lagi? Kura-kura, apa mana jamaah? Nyapu, merapikan apa namanya? Rumah. Siapa yang nyetrika? Suami apa istri? Yang menyetrika? Istri apa suami? Istri. Yang mencuci baju siapa? Istri. Punya kewajiban. Istri itu. Makanya di sini Jabir radhiyallahu anhu beliau katakan, saya pengen punya seorang wanita yang ngurus saudari-saudari dia. Padahal kan ini berat jamaah ya. Jadi ngurus 9 saudari jamaah, bayangkan berat. Tetapi Nabi SAW katakan apa? As-sobta, tepat kamu itu.
Dan sesuatu yang berat tidak mungkin dibiarkan oleh Nabi SAW kecuali karena ada sesuatu yang lebih wajib, yaitu apa? Membantu urusan suami dalam masalah pekerjaan-pekerjaan rumah. Makanya Rasulullah biarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Padahal berat itu bagi si wanita, ngurus 9 saudari, ya, 9 perempuan. Tapi dibiarkan oleh Rasulullah. Ini tidak lain adalah karena wajibnya seorang istri melakukan tugas-tugas rumah suami. Cuman ya mas kalian, antum bagi seorang suami, nah ini kita semuanya ya, bagi seorang suami, maka hendaknya jangan males-males membantu istri di rumah. Karena kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW dahulu, ya, beliau melakukan tugas-tugas rumahnya sendiri. Seperti misalnya kalau sandalnya putus, ya beliau sambung sendiri. Bajunya yang robek, maka beliau jahit sendiri. Ketika datang waktu sholat, maka beliau langsung siap-siap menuju masjid. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaannya, langsung berangkat ke masjid. Ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang pada asalnya memang ya istri kita punya kewajiban di rumah, tetapi adabnya suami juga bantu. Ya, yang antum nggak bantu juga nggak wajib. Bagi suami, perempuan istri yang wajib. Tapi inilah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bantu pekerjaan-pekerjaan istri. Sudah kan? Belum ya? Nah, di antara faedah dari hadisnya Jabir ini jamaah, ini faedah jamaah, faedah penting. Orang itu hendaknya mengendalikan akal. Kalau seandainya orang ini jamaah sekalian, pikirannya cuma apa yang menguntungkan saja, secara akal ya Jabir itu lebih baik pilih siapa? Gadis. Memang itu adalah hasrat semua orang. Dengan gadis itu kan bisa main-main dan seterusnya. Apalagi kan pikirannya gini jamaah, kata para ulama, kenapa sih kok pilih gadis itu, atau gadis kenapa sih kok jadi utama? Kata para ulama gini, biasanya gadis itu cintanya kepada suaminya itu lebih maksimal karena dia belum pernah bercinta, kan itu. Kemudian juga seorang suami biasanya dia itu lebih suka dengan sesuatu yang orisinil ya, sesuatu yang belum pernah disentuh orang. Biasanya memang seperti itu. Tetapi Jabir radhiyallahu anhu mengendalikan itu semuanya. Kalau dituruti itu semuanya, maka dia tidak akan bisa meraih sesuatu yang lebih utama. Makanya akal itu pun juga harus dikendalikan. Jangan di situ pikirannya mana yang lebih menguntungkan itu terus. Ya. Tapi ada nanti di situ yang harus dikendalikan, mana yang lebih maslahat. Yang karena itu nanti akhirnya kita juga mengorbankan hasrat kita itu karena maslahat, mana yang lebih utama gitu. Mana yang lebih utama. Seperti misalnya jamaah sekalian, antum kalau kita ngurusi keinginan jamaah, ngurusi keinginan, makan itu kan tidak ada aturan akhirnya kan. Yang penting mana yang enak maka akan kita makan, kan itu kan. Kalau pikiran kita ikuti pikiran kita itu makan semuanya sudah. Akhirnya apa? Kita tidak memikirkan maslahat untuk tubuh kita. Kadang-kadang ada makanan-makanan yang memang kita itu tidak boleh berlebihan di sana. Harus ada nanti di situ makanan yang harus kita tinggalkan. Ketika antum sudah punya pantangan-pantangan misalnya ya, orang kolesterol misalnya yang dimakan ya olahan sate tiap hari ya jatuh ini gambarannya begitu. Jadi akal ini harus dikendalikan. Kemudian faedah dari hadis ini juga jemaah sekalian, faedah dari hadis ini juga yaitu adalah seseorang ketika dia menjumpai saudaranya melakukan kebaikan,
maka hendaknya dia memberikan tasjid, motivasi. Ini terapkan kepada antum sama istri, antum sama anak, antum sama santri, atau siapa saja. Kalau seandainya ada orang yang melakukan prestasi, maka hendaknya kita apa? Kasih semangat. Makanya Nabi kita SAW ketika mendapati Jabir melakukan perbuatan yang tepat, maka beliau katakan apa? Asobta. Kata Rasulullah, oh benar kamu itu, tepat kamu itu, gitu. Dan ini akan membuat orang itu semakin semangat dalam meraih kebaikan. Coba saja kalau misalnya anak kita ya, misalnya hafal 10 juz Al-Quran, kemudian kita misalnya kasih semangat, oh bagus, barakallahu fiik, ahsan, bagus kamu. Dia pasti akan termotivasi untuk nambah lagi. Kalau ada anak kita misalnya mengerjakan sholat sunnah, nah itu jangan dibiarkan, kata para ulama. Kasih motivasi. Murid kita misalnya, teman kita, ketika melakukan kebaikan, sholat sunnah misalnya, kasih motivasi, kasih tasjih, penyemangat. Jangan diam saja. Kalau diam saja, nanti orang ini bisa patah semangat. Pikirnya dia, ternyata ini nggak ada keistimewaan di sini. Aku hafal 10 juz biasa saja. Kalau mau sing istimewa ternyata. Ini itu pikirannya. Tapi kalau dikasih semangat, dikasih tasjih, ini namanya penyemangat, dia akan berusaha untuk menambah. Sholat sunnah misalnya, oh bagus, sholat malam. Jangan diam saja. Kasih semangat kawan-kawan kita ini. Gitu. Baik, itu adalah diantara faedah ya mas kalian. Dan inti dari pembahasan kita yaitu adalah ada keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang yang sabar di dalam merawat saudari-saudarinya, mendidik mereka, menghidupi dan menafkahi mereka. Ya, ketika mereka menjadi sebatang kara atau ketika mereka ditinggal mati oleh orang tuanya. Ya, kalau kita merawat mereka dengan sabar, maka kata Rasulullah, dakhalal jannah. Jaminannya adalah surga. Allah Ta'ala a'lam. Jadi disebutkan ya mas kalian, tidak lain adalah karena biasanya orang itu males ngerawat saudari. Biasanya orang itu gitu, ya nggak mau repot biasanya sama saudari-saudarinya, nggak mau ngurus. Makanya di sini dikasih penyemangat. Ya. Allah Ta'ala a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah dan kita bisa meraih pahala yang besar, dan serta semoga ini bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.